Badai PHK sedang meningkat di Indonesia. Setidaknya 6 perusahaan baru-baru ini mengumumkan PHK. Pada September saja sudah ada 3 perusahaan yang melakukan PHK karyawannya. Di bulan Oktober ini bertambah lagi 3 perusahaan. Berikut ini adalah daftar perusahaan yang memutuskan PHK karyawannya. Sebelum masuk dalam pembahasan, dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi berita terkini dari kami. 1. Shopee Indonesia. Shopee Indonesia adalah perusahaan pertama yang melakukan PHK karyawannya. Hal ini diumumkan pada September 2022 kemarin. Kabarnya ada banyak karyawan yang terdampak PHK. Langkah efisiensi berupa memberhentikan sejumlah karyawan dilakukan Shopee pada Senin 19 September kemarin. Radinal Nata Prawira, Head of Public Affairs Shopee Indonesia, mengatakan dengan sangat berat hati Shopee Indonesia harus memberhentikan banyak karyawan. Shopee berkomitmen untuk membantu karyawan yang terkena dampak kebijakan ini. Tunjangan pensiun akan dibayarkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, ditambah gaji 1 bulan. 2. Toko kripto. Menyusul pengumuman Shopee Indonesia, toko kripto melakukan PHK besar-besaran beberapa hari kemudian. Startup yang meluncurkan platform perdagangan cryptocurrency ini memberhentikan 45 karyawannya. Toko kripto telah mengubah strategi bisnisnya, termasuk memangkas 20% dari total 225 tenaga kerjanya, atau sekitar 45 orang. Hal tersebut diungkapkan oleh Rieka Handayani, VP Corporate Communications Toko Kripto. 3. Indosat. Indosat Ooredoo Hutchinson atau IOH melakukan PHK pada Jumat 23 September 2022. Tidak jelas berapa karyawan yang di-PHK, namun yang jelas Indosat mengklaim hampir semua karyawan yang di-PHK akan menerima paket kompensasi yang disediakan perusahaan. Paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan rata-rata 37 kali upah mereka. Dan bahkan upah tertinggi 75 kali upah mereka jauh melebihi persyaratan undang-undang yang berlaku. Inisiatif right sizing berjalan lancar sesuai rencana dan telah diterima dengan baik oleh sebagian besar karyawan yang terkena dampak. Prosesnya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah dilakukan dengan pertimbangan matang yang dilakukan secara objektif dan fair. Sebelumnya pada April 2020, Indosat telah memberhentikan 340 karyawannya. Indosat memutuskan untuk membayar kompensasi sebesar 663 miliar kepada ratusan karyawan yang diberhentikan. 4. Biner Academy. Berlanjut di bulan Oktober ini, startup edutech Biner Academy telah mengumumkan akan merumahkan 20% dari tenaga kerjanya. Keputusan ini diambil perseroan untuk mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian ekonomi global ke depan. Dalam keterangan resminya Senin 17 Oktober kemarin, CEO Biner Academy, Alamanda Santika, mengatakan perusahaan telah melakukan evaluasi internal penuh dan memutuskan bahwa tenaga kerja kami harus dikurangi 20%. Pernyataannya tidak merinci berapa banyak karyawan yang terkena PHK. Biner Academy mengaku akan mengubah peran dalam beberapa fungsi bisnis dengan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan strategi bisnis masa depan. Untuk karyawan yang terkena dampak, perusahaan menyanggupi untuk memberikan konsultasi karir. Perusahaan akan memberi pendampingan untuk membantu menemukan peluang baru dengan menghubungkan mereka dengan perusahaan mitra yang mencari karyawan baru di berbagai tingkat pekerjaan, imbuh Alamanda. 5. Bananas Indonesia. Melalui Instagram @bananasindonesia, manajemen Bananas dengan berat hati mengumumkan bahwa Bananas akan berhenti beroperasi karena diyakini bahwa sektor bisnis ekonomi tidak berjalan dengan baik. Hal ini secara otomatis menyebabkan PHK karyawan. Namun tidak dibahas secara detail tentang PHK tersebut. Startup ini hanya mengatakan akan membantu karyawannya yang terdampak untuk menemukan pekerjaan baru selama masa transisi ini. Dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin terus melayani pelanggan setia kami. Namun setelah beroperasi selama berbulan-bulan sambil terus melakukan eksperimen dengan berbagai bagian bisnis, kami tidak dapat melihat bagaimana unit ekonomi dapat bekerja, kata manajemen dikutip dari Instagram. Bananas mulai beroperasi pada Januari 2022 dan dengan adanya pengumuman ini, artinya Bananas hanya beroperasi sekitar 10 bulan. 6. Grab Kitchen. Baru-baru ini Grab akan menghentikan layanan Grab Kitchen di Indonesia mulai 19 Desember 2022.
Ini secara otomatis mengarah pada PHK karyawan. Chief Communication Officer Grab Indonesia, Mayang Schreiber, mengatakan perusahaan telah mengalami pertumbuhan yang tidak konsisten dan pergeseran ke model bisnis dengan aset yang lebih sedikit dalam 4 tahun beroperasi. Situasi ini memaksa kami untuk mengambil keputusan sulit untuk tidak melanjutkan operasi Grab Kitchen di Indonesia. Efektif mulai 19 Desember 2022, jelasnya dalam keterangan tertulis. Karyawan memiliki 2 pilihan, memilih untuk di PHK atau untuk bekerja di posisi dan departemen lain di Grab Indonesia. Karyawan Grab Kitchen yang akhirnya meninggalkan Grab sesuai dengan aturan perusahaan diberikan dukungan tambahan selain kewajiban ganti rugi dan kinerja mereka berdasarkan aturan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang banyaknya perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawannya? Terus saksikan video berita terkini dari kami. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan jika ada berita yang ingin dibahas, langsung aja ketik di kolom komentar. Mari kita diskusi.